Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita berjumpa lagi di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adaptasi adalah cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuannya untuk bertahan hidup. Jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Kita bahas yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara adaptasi makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk tubuh dan alat tubuh yang sesuai lingkungannya. Contohnya, bentuk paruh dan kaki burung untuk mencari makan, bentuk daun kaktus yang kecil berupa duri untuk memperkecil penguapan, dan lain-lain. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Bentuk paruh pada beberapa burung ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Burung pemakan biji, pemakan daging, burung yang mencari makan di lumpur, burung pemakan serangga, pemakan ikan, dan burung penghisap madu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk paruh burung mempunyai bentuk yang berbeda-beda sesuai jenis makanannya. Contoh adaptasi morfologi berikutnya adalah adaptasi morfologi pada kaki burung. Burung petengger, burung perenang, burung pemangsa, burung pemanjat, dan burung pejalan kaki memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk kaki burung mempunyai bentuk yang berbeda-beda sesuai kegunaannya. Contoh adaptasi morfologi berikutnya adalah tipe mulut serangga. Bentuk mulut serangga mempunyai bentuk yang berbeda-beda sesuai makanannya. Contohnya belalang memiliki bentuk mulut pengunyah, kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap, lalat memiliki bentuk mulut penjilat, dan nyamuk memiliki bentuk mulut penusuk dan penghisap. Tipe mulut serangga ini tergolong jenis adaptasi morfologi. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan adalah bentuk daun. Bentuk daun pada beberapa tanaman menyesuaikan tempat hidupnya. Tanaman hidrofit atau tanaman yang hidup di air memiliki daun yang lebar dan tipis, gunanya untuk memperbesar penguapan. Pada tanaman eceng gondok memiliki tangkai daun yang mengembung untuk membantunya mengapung di air. Kemudian pada tanaman xerofit atau tanaman yang hidup di daerah kering, tanaman ini memiliki daun yang kecil. Contohnya pada kaktus memiliki daun berupa duri untuk memperkecil penguapan. Berikutnya adalah tanaman higrofit atau tanaman yang hidup di daerah lembab. Tanaman ini juga memiliki daun yang lebar dan tipis untuk membantunya memperbesar penguapan. Adaptasi yang kedua, yaitu jenis adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara adaptasi makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi tubuh yang sesuai lingkungannya. Contoh, hewan herbivora mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan dari tumbuhan. Ikan melakukan osmoregulasi atau mengatur tekanan osmosis air. Contoh lain yaitu tubuh mengeluarkan keringat ketika di tempat yang panas. Contoh adaptasi fisiologi terjadi pada hewan ruminansia
dan rayap. Hewan ruminansia atau hewan pemakan rumput seperti sapi dan kambing menghasilkan enzim selulase untuk mencerna rumput sehingga bisa diserap oleh tubuh. Hewan rayap juga membutuhkan enzim selulase untuk mencerna serat kayu yang menjadi makanannya. Rayap dibantu bakteri flagellata dalam menghasilkan enzim selulase. Kedua hewan ini melakukan penyesuaian fungsi tubuh untuk menyesuaikan jenis makanannya. Contoh adaptasi fisiologi berikutnya adalah osmoregulasi pada ikan. Cara osmoregulasi pada ikan merupakan cara adaptasi fisiologi yang dilakukan dalam tubuh ikan untuk menyesuaikan lingkungannya. Pada ikan air tawar, cairan tubuh lebih pekat dari air medianya, sehingga air di luar tubuh cenderung untuk masuk. Kondisi ginjal banyak terdapat glomerulus dengan garis tengah besar. Di sini, ikan akan memproduksi urin dalam jumlah tinggi. Berbeda pada ikan air laut, di mana cairan di sekeliling lebih pekat dari cairan tubuh ikan. Di sini ikan akan banyak minum untuk mencegah kekurangan air karena air tertarik keluar. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Misalkan saja pada bunga yang penyerbukannya dibantu serangga. Bunga ini akan menghasilkan bau yang khas sehingga dapat menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukannya. Contoh lain pada kangkung semar yang menghasilkan nektar untuk menarik serangga sehingga serangga bisa terjebak di dalamnya dan menjadi sumber nitrogen bagi kantung semar. Yang ketiga adalah jenis adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah cara adaptasi makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah laku yang sesuai lingkungannya. Contohnya, landak mengeluarkan duri ketika terancam, bunga matahari selalu menghadap sinar matahari, daun putri malu yang mengatut ketika disentuh, dan lain-lain. Contoh adaptasi tingkah laku. Landak melakukan perilaku atau tingkah laku tertentu, yaitu mengeluarkan duri di punggungnya untuk melindungi diri. Jadi ketika merasa terancam, landak akan mengeluarkan duri di punggungnya untuk melindungi diri dari musuhnya. Bunglon juga melakukan adaptasi tingkah laku. Bunglon akan mengubah warna tubuhnya seperti warna lingkungannya. Ini disebut kemampuan mimikri, dengan tujuan untuk melindungi diri dari musuhnya. Contoh adaptasi tingkah laku berikutnya yaitu pada paus. Paus akan berenang ke permukaan untuk bernapas atau mengambil oksigen di udara luar. Paus adalah hewan mamalia yang memiliki alat pernapasan berupa paru-paru, sehingga paus akan sering berenang ke permukaan untuk bernapas atau mengambil oksigen dari udara luar. Tumbuhan juga akan melakukan adaptasi tingkah laku dengan melakukan perilaku tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan menutup atau mengatupkan daunnya ketika disentuh, sehingga seolah-olah seperti ranting. Ini dilakukan untuk melindungi diri dari hewan herbivora sebagai pemangsanya. Adaptasi tingkah laku juga dilakukan oleh bunga matahari. Bunga matahari selalu menghadap arah cahaya matahari atau bersifat heliotropis. Penyebabnya adalah hormon auksin atau hormon pertumbuhan. Hormon ini akan diproduksi lebih banyak pada sisi yang jauh dari matahari, sehingga tangkai bunga mengarah ke cahaya matahari. Bunga yang menghadap matahari akan lebih terlihat oleh serangga penyerbu, sehingga membantunya untuk didatangi serangga penyerbu. Biji bunga matahari juga lebih terlihat, sehingga bisa mudah disebarkan hewan lain. Ini adalah contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan.
Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.